Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat siang guru-guru hebat. Ketemu lagi dengan saya Fauzan Eskom MP, calon guru penggerak rekognisi angkatan 8. Saat ini saya bersama dengan Pak Hadi Kurniawan, guru kimia. Selamat siang Pak Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sesuai dengan kesepakatan kita akan coba melakukan proses supervisi pendidikan di kelas Bapak Hadi. Pada hari ini kita coba sebelum melakukan supervisi pendidikan, kita akan melakukan percakapan pra observasi. Bapak Hadi, nanti di kelas Bapak yang akan ada proses KBM, sudah diidentifikasi tujuan pembelajarannya apa? Untuk materi hari ini itu saya akan jelaskan tentang zat dan perubahan. Nah, subbab yang akan saya bahas itu nanti ada unsur, lambang unsur, dan rumus kimia. Jadi nanti karena unsur itu jumlahnya banyak, kita hanya mengenalkan kepada anak-anak dari 118 unsur yang ada. Itu kita anak-anak disuruh mencari 9 dari 100 itu. Jadi nanti model pembelajarannya kita pakai base learning, tapi caranya kita pakai semacam game aja. Jadi dibikin have fun aja sama anak. Jadi di dalam kelas 1 RPL nanti tujuan pembelajarannya bisa lebih khusus lagi nggak, di spesifik lagi tujuan pembelajarannya itu apa pada mata pelajaran kimia itu kira-kira? Untuk tujuan pembelajarannya biar anak-anak mengenal unsur dan lambang unsur yang ada di sekitar kita. Kira-kira aspek pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak Hadi itu apa kira-kira? Apakah aspek pengetahuan, apa keterampilan, atau aspek yang lain? Nah, karena kita pakai metode problem based learning, kita cuma nargetkan ke anak-anak mengenal dulu. Yaitu kita sekedar cuma ke pengetahuan aja. Jadi kalau mengenal, nanti ke depannya kita mau ngarahkan kemana, anak-anak akan lebih tahu manfaat dari masing-masing unsur itu tadi. Berarti ada pengembangannya ke aspek pengetahuan, G. Kira-kira strategi untuk mencapai itu apa yang akan dipakai di kelas nanti sama Pak Hadi? Kita main game aja. Jadi game dimana nanti anak-anak harus menemukan unsur-unsur di dalam format gamenya itu nanti seperti yang nanti kita persiapkan. Saya siapkan lembar kerja peserta didik, yaitu anak-anak akan mencari dari 118 unsur itu, anak-anak hanya mengidentifikasi 9 unsur aja. Nah, biasanya 9 unsur ini itu udah ada di lingkungannya anak-anak semuanya. Oke. Kalau boleh tahu kira-kira pakai model pembelajaran apa Pak nanti di kelas kira-kira? Problem based learning. Pakai PBL nggih? Oh. Jadi problem based learning, atau mungkin kalau lari ke keterampilan berarti nanti bisa menjadi akronim project based learning nggih? Bisa jadi. Strateginya pakai gaming, terus metodenya kira-kira dengan metode permainan yang tadi dijelaskan sama Pak Hadi. Begitu. Nah, kalau untuk kedepannya kalau kita mau dimainkan, ini kan anak-anak mengenal beberapa unsur dulu. Unsur itu ada apa aja sih itu. Kadang-kadang anak-anak tahu namanya, tapi dia nggak tahu itu termasuk unsur atau enggak. Nah, jadi kalau untuk project itu nanti arahnya anak-anak kita ajarkan teknik pemisahannya unsur. Jadi pakai semacam penyepuan, electroplating. Nah, itu kita pakai yang lebih sederhana aja. Sebab kalau yang pakai yang istimewa, satu, alat dan bahan mahal. Oke. Jadi kita manfaatkan yang ada dulu di lingkungan rumah, kita optimalkan dulu sehingga minimal anak-anak paham itu aja. Oke. Berarti nanti jam ke berapa Pak Hadi nanti masuk kelas? Perkiraan jam
7 sampai jam ke-8. Berarti Itu jam ke-7 sampai jam setengah 10 sampai istirahat menjelang duhur. Oke. Nanti kita ketemu pada jam 7 dan 8. Oke, siap. Berarti percakapan ini bisa kita selesaikan dulu nggih Pak Adi. Nggih. Terima kasih Pak Adi, sampai berjumpa di jam 7 dan 8. Oke, sama-sama Pak. Oke, inilah percakapan praobservasi dari kami. Sekian dulu, kita akan lanjut ke observasi. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya? Sehat? Hari ini Pak Adi akan menjelaskan yang namanya unsur, tapi bukan penjelasan sih. Kita main semacam game pembelajaran tentang identifikasi unsur sama lambang unsur dan rumus kimianya. Nah, beberapa minggu yang kemarin Pak Adi udah ngasih penjelasan tentang materi, itu dibagi ada dua kan, zat tunggal sama campuran. Yang zat tunggal kita bagi ada dua, unsur sama senyawa ya. Nah, beberapa waktu tadi pagi Pak Adi udah kasih ada unsur sebanyak 118. Kira-kira ingat nggak kalian? Namanya apa? Lambang unsurnya apa? Ada yang berani ngapalin? Enggak, nyerah. Pak Hadi aja hafal separuh. 118 sulit dihafalin, apalagi setiap tahun ada unsur baru yang harus ditemukan. Kayak dulu zamannya Pak Hadi masih SMA, itu unsur yang sudah ditemukan 104. Lulus SMA jadi 108. Waktu kuliah 114 nambah. Lulus kuliah jadi guru, unsurnya jadi 118. Unsur yang terakhir namanya Copernicus. Diambil dari seorang penemu Copernicus yang dia ngasih sumbangsi ke ilmu pengetahuan tentang bumi itu mengitari matahari atau teori heliosentris. Makanya namanya diambil sebagai nama unsur yang terbaru. Kalau kita lihat ceritanya Copernicus itu, dia berambisi bahwa matahari pusat tata surya. Tapi di masyarakatnya, karena zamannya masih kerajaan, itu para bangsawan nggak percaya sama Copernicus. Sehingga Copernicus ceritanya kayak disuruh minum air racun karena nggak bisa membuktikan. Lanjut ke Copernicus, ada teorinya Galileo. Galileo juga sama, heliosentris. Matinya juga sama, minum racun karena mempertahankan gagasan. Tapi setelah ada penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus, baru orang meyakini adanya teori matahari sebagai pusat tata surya atau heliosentris. Itu ceritanya, unsur-unsur. Ya siapa tahu beberapa tahun yang ke depan Anda penemu dari Indonesia, kasih nama unsurnya nama Indonesia. Apa? Selamat-tium. Iya. Kenapa kasih nama tium? Siapa tahu penemunya namanya Selamat. Dikasih nama Selamat. Jadi ciri khasnya orang Indonesia itu. Cuma sekarang orang Indonesia udah pintar-pintar. Masih belajar. Siapa tahu tahun depan ada yang bukan itu. Nah, pembelajaran kali ini kita main game. Dari 108 unsur, kalian udah dikasih 118 unsur sama lambang unsur. Tugasnya kalian hari ini adalah Pak Adi minta tolong kalian bikin kelompok sebanyak jumlah siswanya berapa? 32 dibagi 6. 32 nggak masuk kan? Berarti nanti main 5 anak. Jadi bikin 6 kelompok. Satu kelompok 5 orang. Udah, sekarang bikin kelompok. Habis itu saya kasih materi LKPD tentang game unsur ini. Silakan bagi kelompoknya. Berkelompok 5. Sama siapa? Dengan Bidina.
kurang 1. Silakan maju. Belerang. Karbon. Nama lainnya karbon. Arang. Ujungnya pensilnya kalian itu adalah karbon. Orang bikin sate pakai arang itu karbon. Orang pakai diamond intan itu karbon. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Fauzan Eskom MP, guru penggerak rekognisi angkatan 8. Saat ini saya bersama dengan Pak Hadi. Hari ini Alhamdulillah sehat. sehat nggih. Nggih. Kita 1 minggu tidak ketemu. Kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-coaching, bahkan saya diizinkan atau diperkenankan masuk kelas melakukan observasi pembelajaran. Alhamdulillah Pak Adi, saya minggu lalu sudah diperkenankan memasuki ruang kelas Pak Adi. Saya lihat itu luar biasa, sangat hebat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Pak Adi sudah mencoba menjelaskan ke kami atau paling tidak menggambarkan ke kami bahwa seorang guru itu harus punya model dan strategi. Saya sangat tertarik dengan strategi permainan yang dilakukan oleh Pak Adi tadi. Apa yang dilakukan tadi di KBM minggu lalu jadi di KBM itu. Jadi dengan strategi permainan, bagaimana mengenal unsur kimia-kimia dasar itu sangat sepakat dan luar biasa. Saya inspiratif bagi saya itu. Terima kasih Pak Adi. Jadi Pak Adi, mari kita lanjut kegiatan percakapan kita. Oke. Bapak Adi, kira-kira setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, apa yang Bapak Hadi rasakan? Yang pasti dari pembelajaran minggu kemarin tentang materi unsur dan lambang unsur itu anak-anak menjadi aktif. Kemudian belajarnya anak-anak itu secara tidak langsung anak-anak mempelajari sendiri bahwa di dalam unsur kimia itu ada 118. Jadi kalau kita nyuruh anak-anak untuk baca 118, maka mereka akan menolak. Tapi kalau kita bikinkan suatu semacam game untuk belajar, itu anak-anak secara nggak langsung mereka akan membaca sendiri. Itu 118 unsur mereka akan tahu. Walaupun masih bingung ini apa, tapi yang penting tahu dulu dah. Itu aja. Tapi dari target Pak Hadi kemarin bahwa peserta didik mengenal atau mampu mengenal unsur kimia dasar, itu di area pengembangan itu sudah melakukan model pembelajaran berbasis project atau problem atau PBL itu. Kira-kira ada kekurangan atau hambatan untuk mencapai tujuan itu kira-kira? Kalau untuk kekurangan pasti ada. Salah satunya adalah peralatan. Itu kadang kita terbatas, makanya kadang-kadang saya ngakali dengan beberapa sumber unsur yang sering kalian ketahui atau anak-anak ketahui di lingkungan rumah aja. Jadi nggak usah ngambil yang mewah-mewah atau yang tinggi-tinggi, karena kita juga berada di pedesaan, jadi kita harus ngambil contoh yang sederhana aja. Biasanya peralatan itu satu. Yang kedua,
minat anak-anak untuk literasi itu dikatakan kurang, itu karena anak-anak bingung gimana cari clue-nya. Yang saya baca itu apa, Pak? Kadang-kadang anak-anak suruh baca materi ini, nggak taunya melebar kemana-mana. Jadi dari pengalaman pembelajaran minggu kemarin itu, dengan media game semacam itu, anak-anak akan terkotakkan. Hari ini targetnya kita belajar cukup tentang lambang unsur dan rumusnya aja, nama sama lambang unsur aja. Sisanya untuk manfaatnya apa, kegunaannya apa, nah itu pelan-pelan saya susupkan ke anak-anak. Jadi secara langsung anak-anak dapat poin-poin penting. Di samping anak-anak baca literatur yang banyak, karena referensinya kalau kita ngacu ke Google itu melebar luasnya sangat banyak. Jadi cuma kita batasi aja dengan plot semacam game belajar semacam minggu kemarin, itu anak-anak udah merasa senang. Gitu aja udah. Jadi kekurangannya itu mungkin anak-anak kita itu sementara masih kurang referensi begitu intinya. Jadi karena kehidupan kita, anggap kita masih anak desa, kekurangan referensi karena di lingkungannya mungkin kurang bahan-bahan ajar untuk media belajar di lingkungan begitu Mas. Iya. Kira-kira dari kekurangan itu apa yang bisa Pak Hadi lakukan untuk untuk memperbaiki ke depan? minimalkan biar anak-anak semangat belajar. Jadi setiap akhir pembelajaran itu kita harus sering komunikasi dengan anak-anak meskipun di jam luar pelajaran, dengan cara sering ngobrol. Kadang-kadang kita ngasih clue, besok kita mau, Pak Hadi besok mau belajar tentang campuran homogen sama heterogen gitu. Nah, nanti anak-anak saya siapkan beberapa link yang ada di internet, itu yang udah saya rasa cukup sampai sini aja. Kita batasi sampai ini, biar nggak ngalor ngidul. Nah, link itu kita kasihkan ke anak-anak nanti kita suruh baca. Nah, dari baca itu, besoknya waktu pembelajaran, kita coba pancing anak-anak mencari referensi yang lebih luas. Karena dari link yang pertama, anak-anak udah dapat kata kunci, maksudnya gimana, pengennya itu hari ini belajarnya kayak apa. Nah, di materi soal yang kita pembelajaran itu tadi, kita tambahkan pelan-pelan kayak susupan ilmu baru, di mana yang kemarin nggak dikasih clue, tiba-tiba anak-anak hari ini nyari. Akhirnya anak-anak dapat arahan literasi baca yang lebih banyak lagi. Banyak lagi. Jadi rencana-rencana itu berarti untuk pembelajaran berikutnya atau kapan kira-kira? Untuk ya itu tadi, setiap akhir pembelajaran diakhiri itu besoknya besok mau nerangkan apa ya, kita kasih clue, linknya nanti kita share di grup WhatsApp kelas. Jadi kita bilang pelajari ini dulu dah, besok kita ngobrol-ngobrol cluenya, gamenya kayak apa, baru nanti minimal anak-anak tahu dulu, jadi nggak blank. Kira-kira dari apa yang dilakukan oleh Pak Hadi itu ada nggak tolok ukur, artinya untuk memperbaiki itu? Kalau anak-anak kan tadi kan masih kurang referensi, katanya Pak Hadi itu, kira-kira nanti untuk mengukur bahwa anak itu sudah punya banyak referensi dari apa kira-kira indikatornya? Apakah dari nilai, apa dari ketika diskusi lebih mereka berkembang, atau bagaimana gitu? Untuk tolak ukur itu biasanya anak-anak akan menyebutkan materi yang kita pelajari, kita bandingkan dengan di kehidupan sehari-hari, di mana nanti anak-anak akan menceritakan sendiri garis besarnya kayak apa. Nah, kalau anak-anak udah bisa menceritakan materi di kelas dengan di lingkungannya, itu saya rasa tolak ukur udah berhasil. Oke, terima kasih Pak Hadi. Jadi paling tidak di kegiatan kita, anggaplah percakapan hari ini, kita cukupkan dulu. Terima kasih banyak Pak Hadi sudah berkenan memberi kesempatan saya untuk melakukan proses supervisi pendidikan. Terima kasih. Kita akhiri dulu. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya Pak Hadi. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.